Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yuliani Azmi, bisa dipanggil Bu Yuli. Pada kesempatan kali ini, materi MPLS kita yaitu tentang cara menghadapi masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu COVID-19. COVID-19 yaitu adalah sebuah virus yang berasal dari kota Wuhan, negara Cina, yang ditemukan pada bulan Desember tahun 2019. Dalam beberapa bulan saja, virus ini sudah hampir menyebar ke seluruh negara, termasuk di Indonesia. Nah, apa gejalanya? Orang yang mengalami atau terkena dari virus ini, gejala awalnya yaitu flu, batuk kering, demam, dan disertai dengan gangguan penciuman serta perasa. Lalu, apabila tidak ditangani secara cepat, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan sesak nafas, nyeri dada, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, gejala ini muncul 5-6 hari setelah orang pertama kali terinfeksi. Selanjutnya, permasalahan COVID-19 di Indonesia. Sejak bulan Maret tahun 2020, WHO telah menetapkan sebagai pandemi dan Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional yang perlu penanganan secara konvensif. COVID-19 sangat mudah menular dari manusia yang sakit ke manusia yang sehat, sehingga jumlah kasus positif setiap harinya terus mengalami peningkatan. Sifat COVID-19 sangat rapuh dan akan mati hanya dengan sabun atau desinfektan. Apabila COVID-19 berhasil masuk ke sel manusia, maka sangat cepat sekaligus merusak sel tersebut. Saat ini, kasus positif COVID-19 sudah ada semua provinsi di Indonesia, yaitu 34 provinsi. Pandemi COVID-19 berdampak pada status kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, kondisi sosial, dan keamanan. Jadi, ada hashtag mengajak kita supaya aman dari COVID-19, yaitu keluarga saja, yang artinya keluarga saling jaga. Nah, ada 4 ajakan. Yang pertama adalah jaga jarak, yang kedua pakai masker, yang ketiga CTPS atau cuci tangan pakai sabun, dan terakhir adalah kurangi mobilitas, yang artinya kurangi perjalanan di luar rumah. Nah, apa itu PHBS? PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat dalam penanggulangan COVID-19 merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri melakukan upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak tertular COVID-19. Penerapan PHBS merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian agar individu, keluarga, dan masyarakat tidak tertular COVID-19 secara kualitas hidupnya dapat tercapai. Nah, ini merupakan contoh pemberdayaan individu dalam penerapan PHBS. Jadi, bagaimana aktivitas kita selama PHBS ini? Nah, ada sekarang ini banyak orang mengatakan era new normal. Apa itu new normal? Yaitu adalah keluarga, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Nah, ini dia kebiasaannya. Yang pertama, tidak bersalaman. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, etika batuk dan bersihnya bagaimana? Ini caranya ya. Nah, yang terakhir adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, di sini contohnya, contoh new normal aktivitas saat ngantor. Ini aktivitas saat pergi bekerja. Yang pastinya pakai masker dulu. Setelah itu bawa sejadah sendiri bagi yang muslim, bawa tisu basah, bawa hand sanitizer, yaitu di dalam tasnya. Dan juga bawa alat makan. Nah, kalau bisa, bawa vitamin C. Itu seperti pil, bisa kita konsumsi langsung tanpa menggunakan air, juga bisa. Nah, selanjutnya ini adalah new normal pada saat kita naik ojek online. Bagi driver atau pengendara, itu dia membawa helm, sudah pasti, memakai masker. Driver juga membawa desinfektan, dan juga penumpang membawa atau memakai sarung, pakai baju yang lengan panjang,
membawa tisu basah, dan hand sanitizer. Nah, dan ini saat aktivitas berbelanja. Aktivitas berbelanja sama seperti tadi, pakai masker, lengan panjang, tisu basah, hand sanitizer, pakai sarung tangan, dan jangan lupa membawa keranjang belanjaan sendiri. Nah, di sini adalah gambar zonasi risiko kenaikan kasus di suatu wilayah atau daerah. Ada 4 zonasinya. Yang pertama adalah zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan juga zona merah. Mari kita bahas satu persatu. Zona hijau itu merupakan zona yang dikatakan aman dari COVID-19. Nah, di sini dikatakan di daerah ini, zona hijau ini, melakukan penyuluhan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya wabah virus corona. Lalu, upaya pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah merespon secara cepat setiap gejala yang terkait dengan COVID-19. Orang-orang yang mengalami COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas, wajib melapor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan semua orang perjalanan yang masuk ke zona hijau wajib diperiksa. Jika terbukti ada penumpang yang positif COVID-19, maka dia wajib dikarantina selama 14 hari sebelum dipersilakan masuk ke zona hijau. Pemerintah zona hijau juga wajib mengisolasi setiap pelancong yang datang ke wilayahnya selama kurang lebih 14 hari. Jadi intinya walaupun di sini zona aman, belum bisa dikatakan aman 100%. Karena di sini perlu waspada atau hati-hati juga untuk orang yang datang dari luar daerah. Selanjutnya adalah zona kuning. Dalam zona kuning, upaya pencegahan yang bisa dilakukan seperti mengidentifikasi semua orang yang diketahui kontak dengan pasien positif, memberikan status ODP dan PDP yang artinya ODP itu adalah orang dalam pantauan, sedangkan PDP adalah pasien dalam pantauan. Bagi orang yang sudah ada gejala tapi belum dinyatakan positif. Para ODP diwajibkan untuk melakukan rapid test dan menjalani isolasi atau karantina. Begitu pula dengan PDP. Dan yang terakhir, pemerintah di zona kuning mengintervensi masyarakatnya untuk tidak mengadakan pertemuan yang tidak penting, terutama di ruang tertutup yang berkerumunan. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan maksimal kepada para staf medis, salah satunya dengan memberikan alat pelindung diri atau disebut dengan APD. Lanjut, zona oranye. Status zona oranye diberikan kepada kota atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah, di mana penyebaran di wilayah ini relatif parah. Masyarakat dihimbau untuk diam di rumah dan membatalkan semua pertemuan yang tidak penting, tidak berkumpul di tempat-tempat umum. Dan juga, petugas kesehatan melakukan tes masif pada ODP dan PDP untuk segera mengidentifikasi apakah mereka positif COVID-19 atau tidak. Pemerintah juga wajib memperlakukan PPKM. Dan terakhir, yaitu adalah zona merah. Status zona merah ditetapkan pada wilayah dengan penularan virus corona yang sudah tidak terkendali. Di zona merah, semua aktivitas sosial ditangguhkan, termasuk pemberhentian sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran. Semua perjalanan di zona merah akan dibatasi, kecuali beberapa perjalanan yang sifatnya darurat, seperti penyaluran logistik dan pengamanan medis. Wilayah zona merah akan menerapkan intervensi ketat seperti PPKM di Indonesia atau lockdown. Perawatan pasien COVID-19 dengan pasien lain di fasilitas kesehatan harus dipisahkan. Para dokter dan perawat harus melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan wajib mereka menggunakan APD saat bekerja atau melayani pasien. Pemerintah juga biasanya membuat level rumah sakit darurat untuk memisahkan dan menangani pasien dengan tingkat keparahan yang berbeda. Oleh sebab semua aktivitas sosial dibatasi dan pemerintah wajib memberi bantuan logistik kepada masyarakat yang tidak mampu atau berdampak virus corona. Nah, jadi sekian dari buku materi MPLS kita pada hari ini. Semoga kita bisa menerapkan gerakan masyarakat dengan hashtag keluarga saja, yaitu keluarga saling gajah. Dimanapun kita berada, semoga kita sehat walafiat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.